Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan syukur ya. Baik, ketemu lagi dengan Bu Lilis. Pada minggu lalu, kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Adakah di antara kalian yang masih bingung atau belum paham tentang teks deskripsi? Kalau belum, bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp Bu Lilis ya. Oke, minggu ini kita akan masuk di bab 2, yaitu tentang cerita fantasi. Bagaimana cara kita memahami dan mencipta cerita fantasi? Yuk kita simak video materi kita kali ini. Ya, di teks fantasi yang pertama, kita akan belajar mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Kemudian, kita akan menceritakan kembali isi cerita fantasi. Yang ketiga, kita akan menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Yang terakhir, kita akan menyajikan cerita fantasi. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituang dalam bentuk cerita. Bagaimana unsur-unsur cerita fantasi? Unsur yang terdapat di dalam cerita disebut unsur intrinsik. Dan unsur yang terdapat di luar cerita disebut unsur ekstrinsik. Tentu kalian sudah belajar tentang unsur-unsur ini sewaktu di SD lalu ya. Selanjutnya kita akan melihat apa saja sih unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama tadi ada unsur intrinsik yang terdiri dari tema, amanat, tokoh atau penokohan, alur, latar, dan sudut pandang. Sedangkan unsur ekstrinsik itu terdapat bahasa, latar belakang pengarang, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita. Nah, ini dia unsur intrinsik teks cerita fantasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok persoalan dalam cerita. Setiap cerita pasti mempunyai satu tema. Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalani suatu cerita bisa berbentuk dalam rangkaian peristiwa yang berbagai macam. Alur ini bisa juga terbagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Kemudian tokoh dan penokohan adalah karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Tokoh ini terbagi menjadi 4 tokoh. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memegang banyak peranan dalam cerita. Dia sering muncul dalam cerita. Kemudian tokoh pembantu, yaitu tokoh yang mendampingi tokoh utama. Yang selanjutnya, tokoh protagonis. Tokoh yang mengangkat sisi baik atau yang memiliki karakter yang baik. Kemudian tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memberikan konflik yang memiliki sisi buruk atau karakter yang tidak baik. Selanjutnya, latar. Latar adalah tempat, waktu, suasana yang terdapat dalam cerita. Sebuah cerita harus jelas di mana berlangsungnya, kapan terjadinya, dan suasana serta keadaan ketika cerita berlangsung. Yang keenam, sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Nah, ini ada ciri-ciri teks fantasi. Kita akan mengetahui kandungan, keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Jadi setiap cerita fantasi ini pasti memiliki suatu keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan yang terdapat dalam cerita.
Yang kedua, memiliki ide cerita. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, unik dan memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi atau rekaan. Yang selanjutnya, bahasa percakapan sehari-hari atau informal. Jenis cerita fantasi. Berdasarkan latar cerita, kita bisa melihat latar lintas waktu masa lampau, latar waktu sezaman, latar lintas waktu futuristik atau yang masa yang akan datang. Yang kedua, berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Terbagi menjadi dua, cerita fantasi total, cerita fantasi irisan. Nah, bagaimana cara kita menceritakan kembali isi cerita fantasi yang didengar atau dibaca? Nah, kita bisa melihat langkah-langkah penyampaian cerita fantasi, yaitu yang pertama, kita baca keseluruhan cerita fantasi. Yang kedua, catat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Yang ketiga, catat peristiwa penting dalam cerita fantasi. Kemudian yang keempat, catat latar cerita fantasi. Yang kelima, ceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Yang keenam, perhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Yang ketujuh, perhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal ketika kita menceritakan. Yang kedelapan, ceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut. Selanjutnya, baca cerita fantasi dengan seksama, tentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi, kemudian kembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat sendiri. Selanjutnya, kita akan menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Apa saja itu? Struktur cerita fantasi memiliki 3 bagian. Yang pertama, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Apa itu orientasi, komplikasi, dan resolusi? Kita lihat bahwa orientasi pada teks narasi berisi pengenalan tokoh, setting, latar, tempat cerita, latar, waktu, dan berbagai komponen awal pengenal cerita lainnya. Bagian paragraf-paragraf ini menjadi urutan menarik, ya. Tujuannya agar pembaca tertarik membaca isi keseluruhan bacaan. Komplikasi. Dalam bacaan memuat problem atau pokok persoalan yang ada dalam cerita. Konflik mulai bermunculan dan jalan cerita akan dimulai pada bagian ini. Bagian ini bisa dimulai dengan pengenalan konflik. Selanjutnya diteruskan dengan konflik yang lebih kompleks. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi adalah memuat jalan keluar atau pemecahan konflik yang diceritakan pada bagian komplikasi. Bagian ini menceritakan kejadian yang hampir berakhir. Nah, cerita fantasi sebagai salah satu teks bergenre naratif memiliki unsur sebagai berikut. Nah, di cerita fantasi ada judul, kemudian perkenalan, komplikasi, kemudian klimaksnya, dan penyelesaian konflik yang terpecahkan dan menemukan penyelesaian. Nah, kebahasaan dalam cerita fantasi kita akan menemukan kata ganti, kata pencerah panca indera, pilihan makna kias dan khusus, kata sambung penanda urutan waktu, penggunaan ungkapan keterkejutan, dan penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Kita akan bahas satu persatu ya. Penggunaan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya aku, mereka, dia, engkau. Menggunakan nama seperti Danis, Yusuf, dan lain-lain. Penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung itu, waktu itu, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya.
Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar waktu, suasana, waktu, dan tempat. Kemudian ungkapan keterkejutan, menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan yang berfungsi menggerakkan cerita. Kemudian menggunakan dialog, kalimat langsung dalam cerita. Contohnya dalam deskripsi latar, contohnya seperti ini ya. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan, semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang menyala. Contoh deskripsi latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Contoh deskripsi latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam nampak menggumpal. Lolongan serigala bersahut-sahutan menyambut malam yang semakin larut. Kemudian contoh penggunaan pilihan kata dengan makna hias dan khusus. Alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Ya, jadi kata mancung, kemudian hidungnya yang menjulang dan mengendus itu menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan pilihan kata dengan menggunakan makna khusus. Contoh kata sambung penanda urutan waktu. Setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Kata setelah menunjukkan penanda urutan waktu. Kemudian 2 tahun kemudian Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. 2 tahun kemudian menunjukkan kata sambung penanda urutan waktu. Akhirnya Varta dapat menyelamatkan diri dari tekanan raksasa. Nah, contoh kata atau ungkapan keterkejutan. Tiba-tiba seekor badak berukuran besar, ya lebih besar datang, ya. Tiba-tiba seekor badak berukuran lebih besar datang. Tiba-tiba merupakan ungkapan keterkejutan. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Di tengah kebahagiaannya, datanglah musibah itu. Contoh dialog dalam cerita. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fiona kalang kabut. Aku terengah-engah mendengar perkataan Fiona. Aku segera berlari. Nah, jadi di sini adalah contoh kalimat langsung yang menggunakan tanda petik. Ya. Selanjutnya, kita akan menyajikan cerita fantasi. Bagaimana cara kita menyajikan cerita fantasi? Tentunya kita harus merencanakan cerita fantasi, kemudian menulis cerita fantasi. Berikut langkah-langkah bagaimana cara kita merencanakan cerita fantasi. Kita lihat. Ya, ini dia, merencanakan cerita. Kita bisa menemukan ide penulisan, penggalian ide cerita dari membaca, kemudian membuat rangkaian peristiwa dan mengembangkan cerita fantasi. Setelah itu, kita bisa menulis fantasi dengan merencanakan kerangka karangan, mengembangkan kerangka, kemudian memberi judul yang menarik. Setelah itu, menelaah dan merevisi, lalu mempublikasikan cerita kita. Nah, 1. Merencanakan cerita. Kita yang bisa kita lakukan adalah menemukan ide penulisan. Bagaimana menemukan ide penulisan cerita fantasi? Caranya adalah kita mengamati objek atau peristiwa yang nyata di sekitar kita, lalu kita beri imajinasi kita. Selanjutnya, dari mana ide cerita fantasi? Tentunya dari pengamatan kita yang kita peroleh. Selanjutnya, penggalian ide cerita dari membaca. Tentunya ketika kita ingin membuat cerita, kita harus membaca banyak buku, seperti buku pengetahuan, buku ilmiah, ya, kemudian buku tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, membuat rangkaian peristiwa. Dari ide yang sudah kamu temukan, buatlah rangkaian peristiwa sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Contohnya, ide cerita. Bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Ya,
Kemudian kita bisa membuat tema pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran bangsanya. Selanjutnya kita bisa mengembangkan cerita fantasi. Dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian kita kembangkan watak tokoh, latar, dialog antar tokoh sehingga menjadi cerita yang utuh. Contohnya, watak Bung Tomo dirinci seperti apa, kemudian latar kelasnya Bung Tomo bersekolah, latar peristiwa 10 November tempat Bung Tomo dipertemukan dengan berbagai tokoh itu kemudian dikembangkan. Nah, menulis cerita fantasi yang pertama tentunya kita bisa merencanakan. Apa yang bisa kita rencanakan? Yang kita bisa rencanakan adalah galilah ide dari topik lingkungan, kecanggihan teknologi, kemudian para pahlawan atau topik yang lain menarik, yang menarik ya. Kemudian berfantasilah atau berimajinasilah seakan-akan kamu mengembara pada 100 tahun yang akan datang dengan kecanggihan teknologi atau kondisi lingkungan yang ada. Selanjutnya tulis tema dalam bentuk pernyataan. Kemudian tentukan latarnya dan tulis deskripsi tokoh-tokoh dalam cerita. Kemudian buat sinopsis atau rangkaian cerita yang merupakan ringkasan kejadian dari awal sampai akhir cerita. Selanjutnya kita bisa mengembangkan cerita. Kembangkan setiap bagian sehingga menjadi cerita fantasi yang menarik. Selanjutnya kita bisa memberi judul yang menarik. Berilah judul yang menarik dari cerita yang kamu buat. Seterusnya kita bisa menelaah atau merevisi. Telaah hasil tulisanmu dengan panduan atau guru. Ini juga bisa kalian baca terus-menerus karya kalian. Ketika kalian menemukan kata-kata yang tidak tepat, bisa kalian revisi. Nah, ini adalah contoh karya cerita fantasi yang sudah ada di penerbitan. Nah, terima kasih. Yuk mulai sekarang kita tulis cerita kita kembangkan imajinasi kita dan kita tuangkan dalam cerita. Semoga kalian semua tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.